Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami ingin membahas tentang bahasa. Pembahasan yang akan kami bahas ada 1. Definisi bahasa, 2. Komponen bahasa, 3. Karakteristik dasar tata bahasa, 4. Konsep membaca dan area otak. Sebelum masuk ke pembahasan tersebut, kami akan membahas latar belakang bahasa. Bahasa merupakan salah satu indikator dari perkembangan psikologi kognitif seseorang, di mana menurut para psikologi kognitif, bahasa adalah suatu sistem komunikasi yang di dalamnya pikiran-pikiran dikirimkan dengan perantaraan suara atau simbol. Perkembangan bahasa menggambarkan sebuah generalisasi unik yang menjadi dasar kognisi manusia. Bahasa dapat dikombinasikan untuk menyampaikan informasi. Informasi yang ada. Ilmu yang mempelajari kombinasi potongan-potongan kata menjadi bahasa tersebut adalah morfologi. Selanjutnya, definisi bahasa dibagi menjadi 2 secara sederhana dan secara linguistik. Secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun, bahasa bisa didefinisikan sebagai alat untuk berinteraksi, berkomunikasi, menyampaikan pikiran, perasaan antar sesama. Secara linguistik, bahasa adalah bentuk semiotika sosial yang sedang melakukan pekerjaan di dalam suatu konteks kultural, yang digunakan baik secara lisan maupun secara tulisan. Selanjutnya, komponen bahasa dibagi menjadi 3. Yang pertama, komponen sintaktik, merupakan komponen sentral dengan mempergunakan aturan struktur frasa. Yang kedua, komponen fonologi. Komponen ini berkaitan dengan bunyi. Adapun bunyi merupakan simbol lisan yang dipakai untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Yang ketiga, komponen semantik. Komponen ini bersifat interpretif, di mana bagian dari struktur bahasa yang membahas makna suatu ungkapan yang mengkaji antara lambang dan referennya. Karakteristik bahasa. A. Bahasa bersifat arbitrer. Artinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan. B. Bahasa bersifat produktif. Artinya, dengan sejumlah besar unsur yang terbatas, namun dapat dibuat satu ujaran yang hampir tidak terbatas. C. Bahasa bersifat dinamis. Bahasa bersifat dinamis berarti bahasa itu kemungkinan dapat berubahan sewaktu-waktu. D. Bahasa bersifat manusiawi. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal, hanya dimiliki manusia. Manusia dalam menguasai bahasa dengan cara belajar. Konsep membaca dan area otak yang berperan dalam bahasa. Pada bagian otak besar terdapat lobus frontal dan lobus temporal. Pada kedua bagian otak besar tersebut terdapat 2 area, yaitu Broca dan Wernicke. Area Broca terletak pada lobus frontal yang dipercaya berperan pada proses bahasa, serta kemampuan dan pemahaman berbicara. Area Wernicke yang terletak pada lobus temporal memiliki peran area ini untuk memproses kata-kata yang diucapkan. Menjelang akhir abad 19, Émile Java menemukan fenomena dalam proses membaca. Mata manusia tidaklah mengamati huruf demi huruf secara berurutan, tetapi bergerak dalam loncatan-loncatan kecil, disertai periode fiksasi. Pada periode fiksasi diupayakan menemukan berapa banyak bacaan yang dapat dibaca oleh manusia normal. Dan dalam eksperimen selanjutnya ditemukan sebuah hasil bahwa waktu reaksi berhubungan dengan familiaritas partisipan terhadap materi yang diberikan. Berikut referensi dari penjelasan sebelumnya. Kami akhirin. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan komen.